Semua kami diberkati, semua kami ada dalam rencana Tuhan. Karena kami tahu firman itu adalah pedoman bagi kami. Firman itu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman itu adalah menjadi terang Engkau sudah nyatakan ke muka bumi ini. Sehingga sebagaimana kami ada pada saat ini karena firman Allah. Amin. Bapa berfirmanlah Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikannya. Berikan mereka yang baru dan Engkau memberkati kami semua, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berkekurangan diberkati, yang sakit disembuhkan secara mujizat, yang persoalan apa saja ada kemenangan dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan oleh kebenaran firman pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pengurapan dari tempat yang tinggi turun secara khusus untuk hamba-Mu sampaikan firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dulu. Shalom. 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 Ya, terima kasih sebelumnya berjumpa musik ya, puji sumber kati. Mari kita buka firman Allah di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Kita membaca dari ayat 28. Yang lalu juga dibacakan ini, tetapi dengan tema yang berbeda. Ya. Markus 10 ayat 28 sampai 31 kita akan baca secara bergantian. Menurut lembaga kita Indonesia judulnya adalah upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini, upah seorang murid Kristus yang sejati. Ya, yang lalu ya, upah murid Kristus sejati itu tema dalam bulan ini. Minggu yang lalu 100 kali lipat dikembalikan pada apa yang ditinggalkan. Nah, untuk minggu ini ya, dari tema yang besar tadi, yaitu tema untuk minggu ini adalah memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Tadi baru saja kita baca bahwa para murid itu pada saat mereka baru melayani dengan Yesus kemana-mana melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberikan 5.000 makan orang dan selanjutnya. Lalu pada saat mereka sendirian bersama dengan murid-murid itu bertanya, apa kata murid? Terutama Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, dia di situ. Itu jawaban Yesus. Karena para murid bertanya, apa upah kami? Tapi Yesus memberikan dulu kepada mereka, setiap orang yang meninggalkan rumahnya, keluarganya, dikatakan ya, bapak ibunya, anak-anaknya. Yesus berkata lagi ayat yang ke-30, orang itu sekarang pada masa ini. Nah, ada disampaikan ya sedikit ya, buat kita dan luar biasa. Juga yang akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai
zaman yang akan datang, lihat, pada zaman yang akan datang kita akan bahas. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman yang akan datang menerima kehidupan yang kekal. Ya. Akhir hidup manusia itu ada dua. Ya. Kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Kita pilih yang mana? Kehidupan yang kekal. Kematian kekal juga ada di neraka. Kekal selamanya. Ya, bagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak menerima Yesus, yang tidak berkata. Tapi orang-orang percaya yang bercoba melakukan firman Allah yang kita belajar, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Itu yang diterjemahkan Yesus kepada Petrus pada saat itu dan murid-murid lain pasti mendengar. Waktu mereka sendirian, ternyata ada upaya yang luar biasa, kehidupan yang kekal, surga. Kehidupan yang kekal adalah surga. Ya. Sering dikatakan orang percaya kalau meninggal pergi ke Firdaus itu di mana? Surga juga sudah. Surga di sana tidak ada tangisan, tidak ada di sana penderitaan, surga tidak ada di sana kekurangan, nggak ada di sana segala-galanya ada. Nah, jadi saudara kehidupan yang kekal. Nah sekarang kita lihat karena ini sebenarnya dalam Yohanes pasal yang ke-3:16 juga dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah menurunkan anaknya untuk supaya setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, tidak binasa di bumi, tidak binasa, tetapi dia akan menerima kehidupan yang kekal. Tidak binasa, hidup yang layak, hidup diberkati Allah, hidup dalam kasih Allah. Di hari ini kita ada dalam pimpinan Allah. Kita ini bisa bergerak di bumi ini sebagaimana kita ada pada saat ini karena Tuhan menyertai menuntun kita. Jadi di bumi kita tidak binasa. Ya, amin. Nah, dan nanti akan menerima kehidupan yang kekal. Sekarang kita lihat beberapa poin. Cara untuk memiliki kehidupan yang kekal. Bukan kematian kekal loh ya. Saya tidak mengajar itu pada saat ini. Kehidupan yang kekal, surga, itu adalah Bapa janjikan kepada kita. Kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama kita lihat, kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa oleh Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, saudara, ketika Tuhan untuk memiliki kehidupan yang kekal, ya, harus terima kuasa dari Tuhan Yesus. Orang percaya kepada Yesus, menerima Dia, ya, mendengar berita Injil lalu percaya, lalu ya, orang percaya punya keyakinan bahwa di dalam diri kita ini ada kuasa. Selain ada kuasa, Roh Kudus turun atas hidup kita. Yesus ada di surga, tapi Rohnya ada. Sampai hari ini penginjilan selalu dilangsungkan di mana-mana. Ya, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Ya, banyak orang terima Yesus. Banyak orang mendengar Injil Kerajaan Allah. Saudara kalau pergi di Prabon, ke Prabon kalau saya salah itu, di situ ada rumah makan tirai bambu, lalu maju sedikit, situ ada ayam goreng Prabon sana ya. Nah sebelumnya itu sebelah kiri di situ ada Farmasko baru dibuka. Itu untuk anak muda. Saya diminta di sana mendoakan pada saat hari Kamis yang lalu. Ya. Waktu didoakan di sana, saudara, saya melihat di situ ada 4 anak muda. Anak muda ini adalah dari mahasiswa Petra semua. Tadinya lulus dari Petra. Nah, lalu mereka membuka usaha minuman, dan itu sangat enak saya lihat di sana. Pada waktu pertama sekali dikasih saya minum, ya. Tapi sebelumnya, saudara, saya berkata Injil kepada mereka dulu. Keempat anak muda ini sebelum buka besoknya usaha itu berdoa. Kita berdoa, saya sampaikan Injil. Salah satu di dalamnya anak mahasiswa itu
adalah bukan orang Kristen. Ya. Mereka waktu mendengarkan Injil Kerajaan Allah, sampai ketika firman, ada ibadah di tempat itu sebelum besok itu mulai. Mereka terima Yesus. Dia gembira sekali. Ya. Pada waktu kita bergerak di dalam hadirat Allah, dan Tuhan boleh menunjukkan sesuai dengan apa yang Dia tunjukkan bagi orang percaya, ya. Dan mereka punya keyakinan. Saya bilang kepada mereka, Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Injil itu waktu kita terima, sebenarnya membuat kita tidak khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena itu menjadi intinya. Jadi kau usah khawatir waktu kamu membuka usaha ini, tidak usah khawatir, dan kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka katakan amin. Lalu saya bertanya, berapa tempat akad yang kau akan buka di Kota Solo? Ya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1 lagi 3. Saya bilang 11. Wow, itu visi Yesus berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksi Yerusalem dunia sampai ke bumi. Kalau kalian sudah belajar 4 tahun di Universitas Petra, sudah selesai, dan kalian mulai berkarya dan anugerah yang penuh dengan kasih, ada Yesus di dalamnya, akan bisa menjadi saksi yang luar biasa. Luar biasa, dan mereka punya penuh keyakinan, saudara. Luar biasa. Saya belum tanya bagaimana waktu launchingnya, ya. Belum tanya apakah bergerak dengan luar biasa. Pasti karena Yesus. Saudara, bisa kita ada hari ini karena Yesus. Amin. Saudara, saya diberkati dalam pekerjaanmu, apa saja yang kecil. Jika kita menerima Yesus, kuasa itu pada kita. Kuasa untuk apa? Menginjak kalajengking, memberitakan Injil, membuka usaha apa saja yang percaya oleh Bapa kepada kita, bahkan memenangkan jiwa. Saudara, saya melihat itu kenapa penting memberitakan Injil. Ini yang Yesus katakan kepada para murid. Jika engkau karena Injil, saudara lihat di salah satu ada lagi di rumah, di sekolah warga ya. Di samping ada rumah makan Soto Anuju. Di situ ada 2 orang, namanya Pak Susanto, orang nama Chinese-nya. Itu hari Selasa yang lalu ada ibadah di sana, ya. Itu terima Yesus. Saya tanya, itu anaknya yang punya usaha itu, rumah itu. Kamu punya usaha di mana? Persis di depan gedung keluarga Allah. Iya. Dia terima Yesus, saudara. Waktu dia mendengarkan firman Allah, saudara, dia bersuka cita. Hati saya yang sebagai pemberita Injil bersuka cita sekali. Yang lainnya kan ada, yang lainnya sudah biasa. Tapi yang 2 itu, saudara, baru pertama sekali ibadah. Saya umurnya berapa? 72 tahun. 1 orang 70 tahun. Ya, 76. Ibu saya lupa ya. Oh, di atas 70 tahun, saudara. Nah, saya melihat, saudara, Injil, karena Injil mereka suka cita. Jadi saudara, dikasih Tuhan, firman Allah berkata pada saat ini, untuk kita menerima kehidupan kekal, Injil Kerajaan Allah, firman Allah yang ada di dalam kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di dalamnya ada Tuhan Yesus, Bapa Yahweh di dalam nama Yesus atau Yeshua Masiah. Ia mengajarkan kepada kita waktu kita bersama dengan Dia. Kita terima Dia, kita ada kuasa yang bekerja sampai hari ini. Kuasa untuk menahan kuasa kegelapan, kuasa untuk menahan corona. Amin. Amin. Tapi harus berjaga-jaga. Ada juga kalau berkorban seperti ini dan ya. Kita ada kuasa. Waktu ada kuasa, orang murid itu mereka tidak takut. Makanya mereka menjadi saksi Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, situasi seperti ini banyak orang akan terima Yesus. Dan sangat banyak. Sebenarnya tidak mungkin, tapi bagi anak yang mustahil. Inilah yang didakini oleh para rasul. Dan itulah yang kita yakini sebelum kita masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Amin. Di mana kita beritakan Injil, saudara, dikasih Tuhan, supaya kuasa ini makin menyala. Ya, makin banyak kita beritakan Injil, saudara, kuasa ini makin besar. Di pekerjaan kita, di rumah kita,
di tetangga, di mana saja saudara terkasih Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu Injil disampaikan kepada kita, ya, dikatakan di dalam ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Terus saudara laki-laki, makanya kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak merasa sendiri. Walaupun kita di kampung itu mungkin sendiri orang Kristen, atau dalam satu sekolah kita tidak sendiri. Kenapa? Kita punya saudara dekat dengan kita, itu mereka jadi saudara kita. Kenapa? Mereka akan tertarik dengan Yesus yang ada pada kita. Mereka ingin bersama dengan kita. Dan banyak teman. Makanya kalau saudara membuka usaha sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, asal ikut usaha itu, lalu setiap rodanya doakan. Mereka itu akan datang tertarik. Dan apa yang kamu jual, entah itu makanan, tahu tempe, tahu itu pisau gender, apa saja saudara dikasih Tuhan, doakan itu akan jadi berkat bagi orang yang membelinya. Ya Pak Kamen? Ibu Heni di pasar ya, di pasar ini Ibu Heni di jam 1 sudah pasar ya Bu ya, 1 jam 2 sudah ke pasar beliau. Yang biasanya sore, karena sore nggak ada ibadah, beliau jualan di sana. Pagi-pagi banyak orang beli kan, tapi jam 8 pagi sudah tahu kalau harusnya dia sudah ibadah. Pelayanan itu terbatas karena beliau dimenangkan di sana. Nah, saudara, ini kita perlu Injil Kerajaan Allah. Jadi Tuhan memberikan kepada kita saudara kita satu laki-laki, dan siapa lagi yang memberikan kepada kita saudara kasih Tuhan adalah saudara perempuan. Banyak teman-teman kita, wanita sosialita ada kan? Tapi orang percaya tidak masuk kepada program wanita sosialita. Kalau masuk di sana, membawakan itu kepada Yesus supaya tidak seperti itu, karena tidak perlu pura-pura. Ya enggak, men? Amin. Iya. Kita berteman kepada saudara boleh, itu Tuhan katakan. Ada saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan ibu. Saudara ingat ibu Sabtu dulu, ya, kami datang ke sini bahwa ibu sampai sudah meninggal, dia menjadi salah satu menjadi ibu saya. Dan yang lainnya, Yesus katakan, yang mendengar firman itu akan menjadi ibu. Tapi saya kata Yesus, jadi anak dan ladang sekalipun disertai dengan penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang pertama adalah terima kuasa dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat, kita akan buka di dalam Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca ayat yang ke-35 sampai dengan 36 sama-sama. Matius 25 ayat 35 sampai 36 dulu. 1, 2, 3 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat yang ke-40. 1, 2, 3 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi yang kedua, kita untuk mendapat kehidupan yang kekal adalah hidup di dalam kebenaran firman Allah. Salah satu ini, saudara, pada waktu kita menjadi percaya kepada Yesus, lihat tadi kamu menjadi saksi Yerusalem, Judea sampai ke ujung bumi. Jadi saksi ini di lingkungan keluarga, di tetangga kita, lebih luas lagi dia, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada salah satu di dalamnya seperti ini. Ada banyak orang-orang susah, saudara, dan orang-orang yang lapar. Terutama pada saat ini ya, ketika aku lapar, orang-orang itu yang lapar ya, kamu memberi, dikatakan aku makan ya.
kami lakukan dengan saya ikut beliau saat itu. Sekitar jam 11 malam kita ada di depan toko di pasar Legi, sampai pada akhirnya jam 1 kami sampai di rumah. Ada bilang, gila saudara, kalau sudah jam 11 malam saudara di depan toko itu ada banyak orang tertidur di sana dengan berselimutkan gunung. Kalau kami menginjil mereka, ya memberikan makanan kepada mereka, itu salah satu karena Injil. Pulang ke rumah jam 1 sama pada saat itu masa angin sampai kayak yang ditermugin. Kan pakai mobil gereja itu saudara. Karena Injil. Mungkin kalau kita tidak seperti itu, kita mungkin lihat ada di sekitar kita atau bertemu dengan siapapun saudara. Roh Kudus menggerakkan dan kamu lihat itu, jangan menutup mata. Dikatakan, bahkan dikatakan ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Yesus jelas mengatakan itu. Dikatakan, pada waktu engkau melakukan kepada salah satu kepada orang ini, engkau sedang melakukan bagi aku. Kamu terima apa ya? Kamu layak terima kehidupan yang kekal. Itu dikatakan, iya. Dan saudara dikasih Tuhan, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini orang-orang yang tidak mau seperti itu. Jadi kehidupan orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dia menghidupi Injil itu, menghidupi kebenaran firman Allah. Saudara, ini menjadi bagiannya. Ini salah satu saudara kasih Tuhan. Jadi hidup di dalam kebenaran, maka dikatakan saudara, dalam firman Allah, firman itu menjadi berita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ya. Jika engkau menyembah, aku sembahlah dalam roh dan kebenaran. Ya. Kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Waktu berdoa ada kebenaran keluar. Jadi kebenaran itu benar-benar menjadi suatu pedoman bagi kita. Kita beribadah di sini karena firman. Amin. Yakin? Situasi seperti ini banyak masih gereja tertutup. Tapi kita lakukan dengan iman, jaga jarak dan yang lainnya. Ya, anak di rumah, ajar mereka di rumah, didik mereka di rumah, ajar firman Allah mereka. Ya, usahakan. Ya. Jadi kita beribadah. Kenapa saudara kita akan beribadah? Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ya, baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jadi payahmu tidak sia-sia. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, intun dengan Allah, dikatakan di sini, dia akan berdiri teguh. Aku yakin. Ya, jangan goyah dan giat selalu. Situasi seperti ini lihat, biasanya kalau bulan-bulan seperti ini kita udah rapat perayaan Natal ya. Udah rapat, sudah mulai bagi amplop minggu pertama. Tapi saudara bagaimana situasi seperti ini? Tetap berdoa supaya minta iman Allah, karena tidak boleh banyak uang. Jaga jarak. Tetap ibadah dalam mungkin dilakukan. Iya, 2 kali. Yang terpenting dulu kita bisa beribadah, kita menerima makanan rohani dulu utama, bisa beribadah. Ya. Sedikit banyak juga bisa perayaan Natalnya, tidak harus banyak. Kalau boleh sebenarnya banyak, tapi ini belum. Raker rendah saja hampir tidak ada.
biasanya dilaksanakan itu, saudara. Ya, nggak ada. Polisi juga sangat jarang sekali, saudara. Tetapi firman Allah berkata pada saat ini firman Allah ini bahwa sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah yang tidak sia. Jadi terus bangun hubungan dengan Tuhan. Persekutuan, ibadah seperti ini. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, keintiman dengan Allah itu sangat penting supaya tidak gampang goyah. Situasi seperti ini anugerah Allah tidak pernah berubah. Ya Pak Gamen? Jadi kita tak melakukan pelayanan seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi. Yang ketiga, kita akan buka dalam firman Allah 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu salah satu dalam tidak sombong. Jadi saudara, kesetujuan yang ketiga untuk kita mendapat kehidupan yang kekal, hidup di dalam kasih. Hidup selalu di dalam kasih, di dalamnya. Kita lihat di sini ada sabar, terus murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Ini penyakit ini tidak terlihat. Siapapun bisa melakukan dari siapa saja. Kesombongan ini enggak. Orang yang hidup di dalam kasih, makanya ini perlu saudara kita miliki diri. Sabar, situasi seperti ini harus sabar. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini hidup di dalam kasih, memiliki kasih Allah, hidup. Jadi tidak hanya tahu, tetapi kita hidup di dalam kasih ini, saudara. Ya, terutama tidak sombong. Berarti apa? Lawan katanya rendah hati. Ya, saudara dikasih Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada pernah seorang pemuda, saudara. Ya, seorang pemuda pada hari itu dia berjumpa dengan Yesus dan begini, apa yang harus saya lakukan untuk berada di kehidupan yang kekal? Yesus berkata, lakukan. Tidak berzina, tidak sudah memberikan kesepuluhan, sudah. Harus saya lakukan semua itu. Pemuda ini kaya sekali. Lalu Yesus menaruh itu balian. Karena pemuda itu bertanya kepada Yesus, tiba-tiba dia menaruh belas kasihan kepada anak muda ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, jual seluruh hartamu. Pemuda itu langsung sedih hati karena dia kaya, menjual, lalu berikan kepada orang miskin. Sedih hati. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini tidak gampang. Itu bicara tentang pengorbanan, seperti Abraham itu berkorban. Ya, dia beriman kepada Allah, dia berkorban. Dia pernah salah dia. Tapi waktu dia melakukan suatu pengorbanan dengan iman. Saudara, dalam segala sesuatu kita perlu beriman. Maka di muka bumi ini kita lihat saudara dikasih Tuhan bahwa sebagai orang-orang percaya kita perhatikan pemuda tadi, ya, dia melakukan banyak hal. Tapi waktu Yesus mengatakan salah satu jual, berkorban. Situasi zaman saat ini orang kita masing-masing berkorban pada saudara, pada yang lain. Saya katakan lakukan aja. Ada hal yang mungkin kita lakukan. Itu yang Yesus bisa kerjakan dalam hidup kita yang luar biasa. Ya. Lalu ayat yang keempat. Ya. Yang keempat kita akan membuka di dalam Lukas 10.
Lukas pasal yang ke-10. Di dalam ayat